Ya, bagaimana jari-jari atom sudah mengerti? Nah, usahakan jari-jari atom harus mengerti, karena kalau jari-jari atom tidak mengerti, kalian susah maju ke energi ionisasi ini. Ya, jadi saya lanjut. Jadi kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung saya tanyakan, baru bisa melangkah ke energi ionisasi ya. Sekarang sifat keperiodikan yang kedua adalah energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan suatu atom netral berwujud gas untuk melepaskan satu elektron. Ya. Bisa dilihat di sini animasinya, dia melepas elektron ya. Ini nggak usah dilihat ya, ada gambar yang ini. Dia saat melepaskan elektron itu membutuhkan ini energi. Ya, ini tidak ada negatifnya, mohon maaf. Dia membutuhkan energi supaya bisa melepaskan satu elektron pada kulit terluar tentunya. Nah, kira-kira kalau yang melepaskan itu, si atomnya jadi bermuatan apa ya? Jadi bermuatan positif kan ya? Jadi ternyata energi ionisasi itu berguna untuk mengetahui kecenderungan pembentukan ion positif dari suatu atom. Ya, itu. Jadi ketika ada satu elektron yang dilepaskan, tentunya atomnya jadi bermuatan +1 ya. Nah, bagaimana penulisan energi ionisasinya? Seperti ini ya, penulisan energi ionisasinya. Nah, Li ketika melepaskan satu elektron, dia membutuhkan 520 kilojoule. Seperti ini, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektronnya. Nah, pada atom dengan berelektron banyak, elektron dapat lepas, maaf ya, ini sebenarnya pengertiannya adalah elektron dapat lepas lebih dari satu sehingga atom membentuk ion yang stabil. Nanti saya benarkan di tampilan kalian ya. Jadi nggak hanya pada atom berelektron banyak saja, tapi sebenarnya elektron itu bisa lepas lebih dari satu. Ya. Dan setiap elektron lepas, tentunya ada energi ionisasinya. Ya, seperti ini. Ini ketika lepas satu ada energi ionisasinya. Ya. Ketika lepas yang kedua kalinya, ini maaf harusnya ada Mg plusnya ya. Ketika lepas yang kedua kalinya juga ada energi yang dibutuhkan. Ini juga Mg plus harusnya. Nah, jadi ketika atom itu melepaskan lebih dari satu elektron, dia memiliki lebih dari satu energi ionisasi ya. Di sini ada energi ionisasi ke-1, di sini ada energi ionisasi ke-2. Seterusnya, jadi setiap elektron itu terlepas, pastinya ada energi ionisasi juga. Ada energi ionisasi ke-1 ketika dia melepaskan satu elektron, ada energi ionisasi kedua ketika dia melepaskan 2 elektron. Nah, sekarang bagaimana hubungan energi ionisasi dengan jari-jari atom, Bu? Ya. Ternyata ukuran jari-jari atom itu memengaruhi besar dari energi ionisasi. Semakin kecil jari-jari atom, lihat ya ini berarti semakin besar energi ionisasi atomnya. Kenapa, Bu? Ya. Kenapa bisa gitu sih? Bisa kebalikan gitu sih, Bu? Kenapa? Bisa kita lihat di sini, semakin kecil jari-jari atom, semakin kuat gaya tarik-menarik antar elektron dan proton. Ya tadi saya sudah bilang ya, kenapa sih bisa jari-jari atom itu bisa kecil? Ya karena gaya tarik-menarik antar elektron protonnya semakin kuat. Kalau atau tidak, jarak dari proton dan elektronnya kecil, makanya gaya tarik-menariknya kuat. Sehingga kalau gaya tarik-menariknya kuat, energi yang diperlukan untuk melepas elektron pada kulit terluarnya semakin besar kalau makin kuat tarik menariknya ya. Bayangin aja kamu udah lengket nih sama pacar kamu. Kalau mau putus kan perlu energi yang luar biasa ya. Perlu keberanian yang luar biasa untuk putus. Nah ini sama hubungannya dengan energi ionisasi. Ketika gaya tarik menarik subpartikel itu makin kuat dan si ukuran atomnya kecil, dia makin susah untuk lepas antar subpartikelnya, makanya energinya semakin besar. Ya. Nah, tadi kan ada, ini poin pertama ya, ini terus poin kedua. Tadi kan ada energi ionisasi ke-1, kedua, ketiga ya, beriringan dengan melepasnya elektron dari suatu atom. Nah,
ketika ada lonjakan energi ionisasi, itu dapat menandakan kestabilan ion yang terbentuk dari suatu atom. Misalkan, ada energi ionisasi pertama, kedua, ketiga. Ini data ya dari percobaan. Energi ionisasi pertama, kedua, ketiga dari ion natrium itu sekian, 400. Bisa dibaca ya. 495,9 kilojoule. Ingat satuan energi itu joule ya. Di sini saya rubah ke kilojoule. 4.560 kilojoule dan 6.900 kilojoule. Kalian bisa lihat ya di sini antara ke satu dan kedua ini lonjakannya luar biasa ya, 1000 kali lipat ya. Nah, ketika ada lonjakan seperti ini, berarti saya kasih batas seperti ini, berarti dia hanya melepaskan satu elektron. Jadi yang stabil, ion positif yang stabil itu dari atom itu adalah yang melepaskan satu elektron yang bermuatan Na+. Seperti itu ya, jadi kalian harus bisa membayangkan, menginterpretasi data gitu. Nah, ini kecenderungan sifat energi ionisasi pada tabel SPO. Ini yang di bawah-bawah ini angkanya adalah, oh maaf, bukan yang ini. Yang ini ya, ini masih jari-jari atomnya ya tadi ya. Ini berarti ukuran-ukuran ini mempengaruhi energi ionisasinya. Nah, ini data-data energi ionisasinya. Di sini satuannya dalam kilojoule ya. Lihat di sini ini 520 kilojoule, 899 kilojoule. Oh, semakin kanan ini semakin besar ya Bu ya. Kenapa sih Bu? Ingat tadi semakin kanan tuh semakin kecil tuh. Ya, makanya energi ionisasinya semakin besar. Lalu lihat nih, semakin atas, energi ionisasinya semakin besar juga. Kenapa Bu? Karena tuh, elektronnya makin kecil ya ke atas. Jadi kecenderungannya untuk energi ionisasi panahnya seperti ini. Saya selalu panahnya mengikuti yang makin besar ya. Jadi ke atas makin besar, ke kanan makin besar. Periode makin atas makin besar, golongan makin kanan makin besar. Nah, ada pengecualian untuk sifat energi ionisasi pada tabel SPO yang tidak boleh kalian lupakan. Nah, bisa dilihat dulu dari grafik energi ionisasi ini ya. Sumbu ke atas adalah energi ionisasinya, ke kanan adalah nomor atomnya. Di sini, kalian harus bisa baca grafik ini ya, karena pasti keluar di soal. Ya, saya sangat menekankan bagaimana kalian membaca suatu grafik. Setiap satu grafik yang membentuk satu linear seperti ini, ya, dia itu adalah satu periode. Berarti ini periode 1, ya, ini ke atas satu linear seperti ini ya, langsung jerak ke bawah, berarti dari sini sampai sini adalah periode kedua. Nanti kalau di soal nggak ada tulisan periode-periodenya soalnya. Dari Na sampai Ar, oh dia langsung lonjak ke bawah, berarti Na sampai Ar itu periode 3. Dari K sampai Kr periode 4. Ya, bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, lihat di sini, dia tuh nggak garis lurus kayak gini ya, dia ada yang mencok-mencok seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini Be itu ada pada golongan 2 dan O itu ada pada golongan bukan O malah. N itu ada di golongan 5. Nah, Be dan N ini dia itu stabil dalam keadaan atomnya. Jadi dia susah untuk melepaskan elektron pada kulit terluar ya. Berarti golongan 2A energi ionisasinya lebih besar dari golongan 3A. Bisa dilihat dari sini ya. H, Be di atas, B di bawah. Ya, golongan 2A ini lebih besar dari 3A. Dan golongan 6A juga, ya, oh maaf, ini bukan golongan 6A lebih besar dari 5A ya, tapi 5A lebih besar dari 6A. Nanti saya betulkan. 5A lebih besar dari 6A. Bisa lihat dari grafiknya, ke atas lalu ke bawah. Ya. Nah, jadi ada pengecualian-pengecualian harus kalian hafalkan. Tapi tetap energi ion yang terbesar adalah dari golongan 8. Ingat prinsipnya, semakin besar energi ionisasi, semakin sulit suatu atom untuk membentuk ion positif. Kenapa Bu semakin sulit? Ya bayangin aja energinya makin besar, yang dibutuhkan buat melepaskan elektron, ya susah dong ya untuk menjadi ion positif. Ngapain dia susah-susah melepaskan elektron kalau dia stabilnya dalam keadaan atom?
Seperti itu. Oke, saya kasih contoh soal ya. Saya hanya akan mengerjakan 1A dan 2A. Dari pasangan berikut ini, urutkan atom yang memiliki energi ionisasi dari yang terbesar. Masih sama prinsipnya ketika kita mengurutkan suatu atom, bagaimana sih urutannya, sifat keperiodikannya? Kita harus membayangkannya di dalam sistem periodik unsur. Ya. Kalau kalian hafal, kalian bisa langsung susun bagaimana pembayangannya di sistem periodik unsur. Kalau kalian tidak hafal, ingat bisa mulai dari konfigurasi elektron. Cuman kalau kalian yang ngeh nih ya, ini kan satu golongan nih. Dia golongan 7A. Berarti golongan 7A ini kebetulan dia segolongan, berarti dari Cl, Br, I. Ya, silakan cari sendiri bagaimana konfigurasi elektronnya. Dan kalau sudah tahu konfigurasi elektronnya, tentukan periode dan golongannya, dan ubah ke bentuk susunan di sistem periodik unsur. Mengubah susunan periodik unsurnya, yang pertama kalian tuliskan adalah golongannya dulu. Lalu tuliskan unsur dengan periode terkecil. Ya, gitu ya. Karena ini satu golongan kebetulan, ya udah karena kebetulan saya hafal, jadi saya tuliskan saja langsung ini periode kedua, ketiga, keempat. Nah, ini bagaimana sih, Bu? Jadi urutannya, ingat yang sudah saya simpulkan tuh energi ionisasi itu kesimpulannya seperti ini ya. Semakin atas semakin besar, semakin kanan semakin besar. Berarti, jika dari yang terbesar, saya urutkannya dari sini ya, dari Cl. Karena semakin atas semakin besar. Berarti Cl lebih besar dari Br, lebih besar dari I. Seperti itu ya. Sekarang nomor 2. Nah, sekarang nomor 2 ini manakah atom yang paling stabil membentuk ion positif? Ini tuh yang ditanyakan dari soal ini tersirat. Jadi dia tuh bertanya, bagaimana kalau stabil membentuk ion positif? Dia energi ionisasinya terkecil. Kenapa Bu kecil? Berarti kalau energi ionisasi kecil, dia makin gampang untuk melepaskan elektron pada kulit terluar ya. Nah, kalau ini beda nih golongannya Bu. Saya mau nggak mau harus mengkonfigurasikannya. Ya. Dan karena ini adalah konfigurasinya konfigurasi di golongan A, kalian boleh pakai konfigurasi Bohr ya. Saya ini ajarkan pakai konfigurasi Bohr. Untuk boron berarti ini 2, 3. Kalau kalian lupa konfigurasi Bohr langsung pakai mekanika kuantum nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih cepat pakai golongan Bohr ini, konfigurasi Bohr ini. Kalau P berarti 2, 8, 5. Kalau 35 berarti 2, 8, ya 18, 7 ya. Lalu bagaimana Bu ini menghitung periodenya? Ingat periode itu jumlah kulit ya. Berarti kalian ini hitung jumlah kulitnya ada 2 ya. Karena ada 2 angka, periodenya 2, golongannya tetap elektron pada kulit terluar. Berarti ada di golongan 3A. Ini periode 1, 2, 3, karena ada 3 kulit atom, golongannya elektron pada kulit terluar, golongan 5A. Br ada di golongan periode berapa Bu? 1, 2, 3, 4, berarti dia ada di periode 4 di golongan 7A. Baru kalian bagaimana membayangkannya di dalam sistem periodik unsur. Dimulai dari penulisan golongan yang terkecil ya tentunya. 5, ini 7A ya, kenapa saya kasih 6? 7A. Nah, tuliskan atom atau unsurnya dari yang periodenya terkecil. Berarti periode 2 dulu ya. Periode 2 itu ada di golongan 3. Lalu periode 3 ya ini ya, ada di golongan 5. Lalu periode 4 ada di Br. Br ini golongan 7 ya dia kebetulan. Lalu kalian urutkan. Ya, ingat kesimpulannya seperti ini, berarti mana yang paling stabil untuk membentuk ion positif? Apakah Br? Tidak. Lihat dari panah ini. Br berarti dia memiliki energi ionisasi yang besar ya. Berarti yang paling kecil itu yang atom B ini, atom boron ini ya. Berarti yang paling stabil adalah atom
boron. Ya. Kalau misalkan ada atom Al di sini, ya, berarti yang mana Bu yang terkecil? Ya, ingat ya kalau ada yang sama seperti ini, kita urutkan dulu, berarti dari Al dulu ya. Dari Al dulu ke boron. Nggak langsung boron ke P, lihat di bawah sini ada yang paling kecil. Urutkannya selalu yang paling kecil aja atau yang paling besar terlebih dahulu. Berarti di sini Al yang paling stabil membentuk ion positif. Seperti itu. Silakan 2B kalian kerjakan. Ini kayaknya 2B terlalu gampang, nanti saya ganti lah ya soalnya. Sekian untuk energi ionisasi. Ada satu konsep lagi yang akan kita kerjakan, yang akan kita pelajari. Jadi masih semangat terus ya. Ini saya pause terlebih dahulu.